I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Kemana sih bos gila itu? Katanya dia mau dilayani, tapi dia sendiri gak bukain pintunya. Kan jadi ribet. Ih, orang sudah capek-capek datang ke sini, yang biasanya gak bangun cepat jadi bangun cepat. Dia bertingkah seenak jidatnya saja, mentang-mentang di atasan gue. Gumamnya sembari memanyunkan bibirnya ke depan. Ya udah deh, apa gue telepon aja dia? Sambungnya. Clarista berulang kali menelpon handphone Kenzo. Tak berhenti sedikit pun. Nomor itu terus dan terus menelpon dan mengirimkan pesan kepada Kenzo. Entah siapa orang yang terus mengganggunya. Siapa sih? Pagi buta begini nelponin orang ganggu aja. Dengus kesal Kenzo, lantaran ia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sedari tadi nomor itu terus-menerus mengganggu tidurnya. Iya, ini siapa? Tanya Kenzo dengan suara khas seraknya. Ini aku, cepat bukan pintunya. Dari tadi aku gak bisa masuk. Jawab Clarista sambil berteriak. Heh, rupanya kau yang dari tadi mengacaukan tidurku. Gak tahu apa lagi bermimpi indah. Jawab Kenzo sinis. Kalau begitu kau buka saja pintunya sebisamu. Sambung Kenzo dengan tersenyum licik. Hei, lo bicara digabungin pakai otak nggak? Kau pikir aku punya ilmu kebatinan? Kau pikir aku ini makhluk astral? Apa? Bisa keluar sana-sini tanpa halangan? Jawab Clarista memarahi Kenzo, sebab amarahnya tak bisa lagi terbendungkan. Sudah gue duga ia akan membangkitkan hari-hari gue dengan tingkah laku anehnya. Gumamnya di dalam hatinya. Hei, apa kau masih di situ? Masih hidup atau sudah mati? Cepatlah bukakan pintunya. Sudah lebih dari 1 jam aku menunggumu. Sudah hampir berjamur aku di sini. Tita Clarista dengan ketusnya. Baiklah gadis cerewet dan galak. Kau tekan saja angka 1809XXXX. Jawab Kenzo menitahkan Clarista untuk membuka pintu dengan kode yang sudah dibilang sama Kenzo barusan. Bukankah itu tanggal lahirku? Tanya Clarista pada Kenzo dengan nada yang tak lagi marah. Memang itu tanggal lahirmu, karena kau adalah gadis kesayanganku, ujarnya di dalam hatinya. Mau masuk atau mau dipecat? Sudahlah cepat, siapkan pakaianku, lalu buatkan aku sarapan. Dan jangan banyak tanya lagi. Kalau banyak tanya lagi, gaji kamu bulan ini saya potong. Ancam Kenzo di dalam teleponnya. Setelah 1 jam lamanya mengurus semua keperluan Kenzo, akhirnya mereka berdua pun berangkat menuju kantor. Clarista, gadis aneh. Kemana sih Clarista? Dari tadi juga dipanggilin gak nyaut-nyaut. Ujar Kenzo yang kesal, karena sedari tadi Clarista tak kunjung muncul di hadapannya. Apaan sih? Dari tadi teriak-teriak gak jelas. Malu tahu didengar sama tetangga sebelah. Jawab Clarista yang sama sekali tidak merasa bersalah kepada Kenzo. Sudahlah, saya malas untuk berdebat sama kamu, karena gak akan ada habisnya. Cepat pasangkan dasi ini, titanya sambil memberikan dasi kepada Clarista. Ya deh, baiklah tuan pemaksa. Jawab Clarista dengan wajah kesalnya. Tuan, gimana saya mau pasangin dasinya ya? Ujar Clarista sedikit kebingungan. Berhenti memanggilku tuan, saya bukan tuanmu, protes Kenzo. Baiklah, tapi bisakah kamu menunduk mengingat tubuhmu sangatlah tinggi dibandingkan aku yang kecil dan pendek ini? Pintanya yang kini tengah meledek tubuhnya sendiri. Dek, dek. Kecepatan jantungku terasa begitu kencang. Ada apa ini? Kenapa di saat aku berdekatan dengan gadis ini, jantungku berdetak sangat begitu kencang? Gumamnya di dalam hatinya. Sudah selesai. Apa ada lagi yang mau bisa diperintahkan? Tanyanya. Nyebelin.
gue sekretarisnya atau baby sister atau guru TK yang harus ngurusin keperluannya kayak gini. Gue masih muda tapi ngerasa sudah kayak punya anak. Bete, ujarnya di dalam batinnya. Hello, apa kau akan terus melamun karena gadis di depanmu sangat cantik, bagaikan bidadari yang baru turun dari langit? Ujar Clarista karena sedari tadi ia melamun memperhatikan lekuk tubuh Clarista. Karena ia duduk di sofa, sedangkan Clarista berdiri tegak di hadapannya. Kau memang sangat-sangat cantik. Beruntungnya Tuhan mengirimku gadis sepertimu, ujarnya di dalam hatinya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Salah satu karyawan Adibrata Royal Official kepada Clarista dan Kenzo. Iya, selamat pagi juga, sapa Clarista balik. Sementara si bos gilanya itu tak menjawab atau bahkan memberikan senyuman kepada karyawan yang tadi memberi mereka ucapan selamat pagi. Emang kebiasaan bos ya, gak mau nyapa balik seseorang. Dasar sombong. Gak gitu juga keles. Setinggi apapun derajat lo di dunia ini, tapi di mata Tuhan sama aja. Dasar bos arogan dan sombong, ujar Clarista di dalam hati. Iya, maka dari itu kau adalah orang yang sangat beruntung bisa berbicara kepadaku, ujarnya sambil memberikan senyuman di hadapan Clarista. Kok kamu tahu sih isi pikiranku? Tanya Clarista. Apa yang tidak aku tahu tentangmu, gadis kesayanganku? Jawab Kenzo dengan nada lembutnya. Dih, lebay amat jadi orang. Tapi kenapa? Seharusnya kau menyapa balik orang yang menyapamu. Gak baik loh kayak gitu. Itu juga salah satu etika, ceramah Clarista pada Kenzo. Apa kau tak tahu apa julukanku di perusahaan ini? Tanya Kenzo, namun Clarista hanya menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau sudah sangat ingin tahu ya? Tanya Kenzo lagi, yang kini tengah mengejek Clarista lantaran ia sangat gemas jikalau gadisnya itu mempertanyakan hal-hal yang tak penting. Sudahlah, aku tak mau membahasnya lagi, ujar Clarista sambil berlalu meninggalkan Kenzo yang masih terpaku di dalam lift tersebut. Ternyata dia marah kepadaku, gadisku yang kecil, ujar Kenzo melihat Clarista pergi begitu saja meninggalkannya. Ayo makan siang, ajak Kenzo kepada Clarista, karena hari sudah pukul 12.30 dan Clarista masih saja memperhatikan layar komputer yang berada di depannya itu. Pak Kenzo duluan aja, nanti saya menyusul. Soalnya masih banyak file yang harus saya periksa, jawab Clarista yang sekilas melirik tatapan tajam Kenzo. Tak ada kata penolakan. Cepat bereskan semuanya. Saya tunggu di lobi kantor 10 menit tak datang. Jangan harap hidupmu akan selamat, ancam Kenzo yang kini tengah menuju lift untuk turun ke lobi kantornya. Nyebelin. Hobinya hanya mengancam terus-terusan. Ya deh, gue pasrah, gumam Clarista sambil membereskan file-file yang seharusnya ia kerjakan. Akan tetapi, bos pemaksa itu sangat memaksa agar Clarista ikut dengannya untuk makan siang. Halo, assalamualaikum bang, ada apa? Tumben abang nelpon Clarista. Hehehehehe, jawab Clarista yang kini tengah makan siang bersama Kenzo. Namun ada suara deringan telepon yang masuk dan ternyata itu dari abangnya, Caka. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, abang cuma mau nanya, kamu baik aja kan selama kerja di sana? Gak ada yang gangguin kamu kan? Kalau ada, bilang sama abang siapa orangnya, biar abang kasih dia pelajaran. Jangan harap bisa hidup tenang kalau dia sampai melukai kamu, dek, ujar Caka yang mengeram kesal lantaran ia diberitahu oleh tangan kanannya yang mengawasi Clarista kalau adiknya itu selalu diperintah yang aneh-aneh oleh bos barunya itu. Abangku sayang dan penuh perhatian, bisa nggak nanyanya satu-satu? Clarista pusing, mau jawab yang mana dulu? Kalau pertanyaan abang banyak kali dan bertubi-tubi, ujar Clarista seraya menuju pergi dari hadapan Kenzo. Baiklah, jawab pertanyaan abang yang tadi satu-satu,
Titah Caka abangnya Clarista. WK. Oke. Pertama, aku sangat-sangat baik abangku. Kedua, gak ada yang berani gangguin Clarista kok. Tenang aja. Dan yang ketiga, abang tahu kan kalau Clarista itu alumni taekwondo sabuk terakhir bukan? Jadi sangat mudah melawan siapapun. Jawab Clarista dengan tenangnya agar abangnya tidak khawatir. Baiklah. Aku tahu kau gadis kecilku yang sangat bisa aku andalkan. Tapi ingat, jika ada satu orang pun yang berani menyentuhmu, jangan panggil aku Caka abangmu. Jika orang itu tidak tiada dan hanya meninggalkan nama, ujar Caka. Sedangkan Clarista ketakutan. Jikalau saja abangnya tahu bagaimana cara Kenzo memperlakukannya, sudah pasti Kenzo akan tinggal nama saja. Hal itu tidak boleh terjadi menurutnya. Ya ampun, omonganmu sudah sangat menakutkan abangku dan terdengar sangat horor. Sudahlah, tak ada yang berani menyentuhku karena mereka tahu aku mempunyai dua abang yang sangat-sangat garang dibandingkan papaku. Jawab Clarista sembari tertawa, mencairkan suasana tegang di balik telepon. Baiklah adik kesayanganku, abang ada meeting soalnya. Setelah pulang, abang akan mampir ke rumah dulu. Lalu baru abang pulang ke apartemen abang, ujar Caka. Karena memang ia tak tinggal serumah lagi dengan keluarganya. Lantaran ia ingin belajar mandiri karena ia adalah anak tertua. Dan dialah yang harus mengajarkan kepada adik-adiknya tentang semua hal, termasuk menyuruh adiknya untuk mandiri dari sejak dini. Sudah selesai menelpon ya Nyonya? Tanya Kenzo yang kesal, karena sedari tadi ia hanya menatap punggung Clarista yang sedang menelpon seseorang. Padahal ia tak tahu kalau yang menelpon itu adalah abang iparnya. WK. Iya, maaf ya lama, jawab Clarista yang kini tengah duduk dan ingin melanjutkan makannya. Siapa tadi yang menelponmu? Sepertinya pembicaraan kalian sangat serius dan menegangkan. Tanya Kenzo yang kini menatap mata Clarista, karena sekarang ia sedang mengintegrasi Clarista dengan tatapannya itu. Oh itu, tadi abangku. Kenapa emangnya? Mau marah juga? Tanya Clarista kepada Kenzo, yang wajahnya sudah tidak enak untuk dipandang. Syukurlah itu abangnya, aku kira itu adalah pacarnya. WK. Berarti hanya akulah pria satu-satunya yang akan menjadi pacarnya, ujarnya di dalam hatinya yang merasa lega. Hei, kok kenapa melamun? Perasaan dari tadi pagi kau melamun terus. Apa ada masalah? Tanya Clarista yang kini tengah heran melihat Kenzo yang sedang menatapnya dengan pikiran yang sangat Kenzo tak mengerti. Tak apa, mungkin aku akan ke dokter karena beberapa hari ini aku sering melamun, jawab Kenzo sambil memalingkan wajahnya ke lain arah agar Clarista tak menatapnya. Sial, kenapa aku terus tak berhenti menatapnya? Ujarnya di dalam hatinya. Setelah pekerjaan selesai, para karyawan satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan kedua orang itu masih asik dengan layar komputer di depan mereka. Pak, sudah malam, saya pamit pulang dulu ya, izin Clarista. Baiklah, ayo saya antarkan, tawar Kenzo. Tak usah pak, aku bisa pulang sendiri. Lagian ini belum terlalu malam, jadi tak sulit untuk mencari taksi, tolak Clarista yang kini tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya. Kau tahu sifatku bukan? Maka dari itu tak ada penolakan, ujar Kenzo dengan sangat tegas. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.